Tanpa terasa nyaris 3 bulan berlalu sejak Lily resmi menjadi kekasih Aji. Ia sudah mulai pandai menghadapi media yang kadang muncul tak terduga. Minggu pagi yang cerah saat Lily sedang pergi kencan bersama Aji. Saat mereka sedang berjalan keluar dari lobi apartemen, terlihat beberapa fotografer mengambil gambar mereka. Lily menunduk malu, menyembunyikan wajahnya. Tapi setelah beberapa langkah melewati kerumunan, Lily teringat kata-kata Natasha. Tapi setelah beberapa langkah melewati kerumunan, Lily teringat kata-kata Natasha. They are your best friends, not your enemies. Lily menahan tangan Aji yang sedang menggandengnya. Mereka berhenti dan saling berpandangan. Aji tak mengerti, tapi Lily tersenyum dan membisikkan sesuatu. Lalu keduanya pun berbalik, melempar pandangan ke arah kerumunan wartawan sambil tersenyum. Kompak memberikan pose terbaik untuk mereka. Teriakan terima kasih dan gembira terdengar riuh menyambut gerakan itu. Esoknya, berita mengenai Aji dan Lily sebagai pasangan paling menggemaskan tahun ini mampir di headline media massa, mengalahkan berita gosip Natasha alias Nati yang terbaru. Esoknya, berita mengenai Aji dan Lily sebagai pasangan paling menggemaskan tahun ini mampir di headline media massa, mengalahkan berita gosip Natasha alias Nati yang terbaru. Di hari yang sama, Natasha juga dikabarkan memiliki kekasih baru, dan mereka bertengkar di tempat parkir. Setelah tertangkap kamera dari wartawan yang menguntitnya, Lily tertawa keras sekali saat membacanya. Bukan karena beritanya bersama Aji bisa dianggap berita bagus, tapi karena ia tahu saat itu Nati marah besar bukan karena mereka sepasang kekasih, namun setelah motor elang tak sengaja menggores bagian samping si Vowo. VW kodok kuning menyala kesayangan Nati saat elang mengeluarkan motor dari parkiran. Padahal salah Nati juga. Mobil Vowo-nya tak memberi ruang yang cukup luas untuk motor gede elang. Buat Nati, VW itu lebih penting dari kendaraan manapun di dunia. Bahkan lebih penting dari pria tampan sekalipun. Dan iseng Lily pun kambuh. Ia mulai menggoda Nati melalui WhatsApp. Lily, Mbak Nat, tuh masuk berita. Mbak Nati, iya nih, masak aku dibilang pacaran T_T. Vowoku harus dirawat gara-gara elangmu itu tuh. Lily, iij, udah enggak mbak, kan katanya buat mbak. Mbak Nati gak jadi. Dia datang tiap hari ke kantor nih. Ngerecokin manajerku. Ngikutin aku sampai ke apartemen. Lily, kan mau minta maaf. Mbak maafin aja. Kasian. Mbak Nati, dia udah manggil aku Ibu. Terus ngelecetin Vowoku. Coba, maaf, sorry ye. Lily, Mas Elang itu pengen ganti kerusakannya. Tapi gak tahu harus ngomong gimana sama Mbak. Jadi nanya terus ke Lily. Mbak Nati, terus kamu bilang apa? Lily bilang, Vowo itu kesayangan Mbak. Jadi supaya Mbak Nat gak marah, Mas Elang harus jadi kesayangan Mbak Nat. Mbak Nati, Lily, kamu ini, garis bawah. Meski hubungan mereka kini sudah bukan rahasia,
semua rencana Aji yang berniat melamar Lili secepat mungkin terkendala karena kesibukan perusahaan. Setelah proses lamaran yang batal karena eksiden, Aji tak lagi sempat mengatur rencana baru. Teman-teman dan keluarga sudah menawarkan bantuan, tapi tetap saja rencana tinggal rencana. Belakangan malah ketegangan terjadi di antara mereka berdua. Lili uring-uringan ketika tak sengaja mendengar obrolan abangnya dan Aji. "Jadi setelah marit, kalian tinggal di mana?" tanya Bang Jay sambil mematikan televisi. Kepalanya pening menonton sinetron yang kini berubah menjadi kisah untuk ukuran amalan melalui aneka azab yang aneh-aneh. Penulis skenarionya ternyata punya cita-cita menjadi Tuhan. Rumah almarhum mama yang ada di Bogor, jadi gak terlalu jauh dengan rumah emak, jawab Aji. Mata Bang Jay membelalak. "Lah, si Lili kudu berhenti kerja dong." Aji mengangguk. "Iya, Jay, gue pengen dia di rumah aja. Baru 3 bulan kerja, gue udah sport jantung terus gara-gara dia. 3 bulan 3 kali kejadian. Kalau nerusin, bisa-bisa gue mati berdiri." Lili yang kebetulan berdiri di dekat sofa sambil mencas ponsel, cemberut saat mendengar kalimat Aji. Keputusan sepihak Aji yang ia tak sangka. Aji tak pernah bertanya sekalipun tentang keinginannya. Dan sekarang, tangan Lili meraih bantal sofa dan melemparkannya ke Aji. "Enak aja, kalau Mas Aji gak bolehin Lili kerja. Mending Lili gak jadi nikah," katanya sebelum masuk ke dalam kamar. Aji mencoba mengejarnya, tapi pintu kamar sudah dibanting Lili. Berulang kali Aji mengetuk pintu berusaha membujuk. Lili malah menyetel musik sekeras mungkin. Jengkel karena Lili tak mau mendengarnya, Aji juga pulang dengan wajah merah. Menahan emosi, Bang Jay dan Tiar hanya geleng-geleng kepala melihat keduanya. Belum lagi satu masalah selesai, masalah lain datang lain. Esok harinya, Aji meminta Fanny untuk mengatur perjalanan dinas ke Singapura dan Sydney selama 7 hari bersama Danu dan Emi untuk menghadiri 2 acara tahunan dan beberapa meeting dengan klien-klien yang ada di kedua negara tersebut. Walaupun masih kesal dengan Aji, Lili ingin ikut. Ia memang sudah ke Singapura, tapi ia belum pernah ke Sydney. Keluarganya tak pernah berlibur ke negara Oz itu, maka ia berharap Aji akan mengajaknya. Paling tidak sebagai bukti cintanya pada Lili, dan agar hubungan mereka bisa kembali baik. Tapi apa jawab Aji? "Kamu itu kan baru kemarin diajakin ke Singapura. Sekarang giliran Emi. Kamu memang kekasih saya, Li. Tapi bukan berarti saya pilih kasih. Emi juga sepupu saya. Dan ibunya ada di Sydney. Ia tak pernah pulang setahun ini. Makanya saya ajak sekalian." Kalau saja saat itu Aji tak menambahkan kata-kata yang tidak mengenakan. "Lagian, kamu itu masih perlu banyak belajar. Klien Oz itu saklek, gak kayak orang Asia. Kalau ada kesalahan sedikit aja, resikonya besar. Kita bisa kehilangan kesempatan. Emi udah nguasain kerjaannya. Gak kayak kamu, si
Aji sedang mengibarkan bendera perang dengannya. Lily tahu dia tak sekompeten Emi yang sudah berpengalaman lebih dari 4 tahun bekerja dengan Aji. Tapi bukan berarti Aji bisa seenaknya mengkritik kekurangannya begitu. Sepanjang hari itu, Lily memilih untuk tidak menemui Aji. Ia memilih tenggelam di balik laporan-laporan kerja yang menumpuk. Anehnya Aji juga sibuk sekali, menghadiri satu meeting ke meeting lain. Dan seperti biasa jika mereka sedang ribut begini, Aji selalu mengacuhkan Lily, membuat Lily semakin uring-uringan. Setelah 2 hari, Lily mulai kesal. Ia mulai meragukan cinta Aji padanya. Masak hanya karena ia tak mau resign dan minta ikut bersamanya. Aji sudah seperti ini. Bagaimana nanti kalau mereka benar-benar sudah menikah? Lily tahu, Aji sudah cukup kaya untuk menghidupinya. Tapi bukan itu yang Lily cari dengan bekerja. Lily hanya ingin mengejar keinginannya, memiliki tujuan dan merasa berguna. Ia tak tahu apa yang harus ia kerjakan di rumah jika tidak bekerja. Urusan rumah tangga selama ini menjadi bagian emak. Lily hanya membantu dan belum sampai pada tahap bersedia melakukan semua pekerjaan itu dengan sukarela. Lily lebih rela membayar asisten rumah tangga dengan gajinya dibandingkan melakukannya sendiri. Ketika Lily bertanya pada Tiar, "Kalau gue mau nerima, enakan di rumah, gak capek-capek kerja, mau apa-apa tinggal minta. Bang Aji sayang sama lo, makanya dia gak mau lo kerja." Tanya ke emak dan ayah, "Ya ngapain juga kamu kerja? Emak tuh malah kasihan sama Aji. Nelongso punya sekretaris kayak kamu. Untung dia cinta sama kamu. Kalau enggak, udah lama kali kamu tuh dipecat. Li, usilmu itu kan tingkat dewa. Apalagi ke Aji. Ayah juga gak suka kamu kerja sama kayak Aji. Sport jantung denger kamu celaka terus. Tanya ke abang. Abang setuju sama Aji. That's it, singkat tapi sama saja. Karena orang-orang rumah sudah jelas pro Aji, Lily pun bertanya pada teman-teman di kantornya. Untungnya kali ini Lily mendapat dukungan penuh. Rupanya mereka juga sudah sangat sayang pada Lily dan tak ingin ia berhenti bekerja. Tapi ya tetap saja, Lily juga diminta mencari cara yang lebih persuasif ke Aji. Dan itu artinya ia harus mengalah. "Kamu gak bisa minta ke Pak Aji, Li. Ngomong aja pelan-pelan. Utarakan alasanmu," usul Emi. Saran yang juga diiyakan oleh sahabat-sahabat Lily yang lain. Kini Lily semakin galau. Sedikit demi sedikit ia paham. Pacaran itu tak berarti segalanya terlihat indah. Justru semakin lama Lily semakin tidak yakin bisa menyatukan pendapat dengan Aji. Rasanya, makin lama makin banyak yang tak ia mengerti dari Aji. Perlahan-lahan, terbersit satu rasa asing di hati Lily. Ragu.